diterbangin. Malaikat ngomong sama Nabi Sulaiman, ini dia matinya harusnya di Hindustan, kok kayak gini sekarang ini masih ada di sini. Akhirnya begitu diterbangin ternyata nyampe di Hindustan. Begitu nyampe Hindustan kata malaikat, bener ini buat gue, emang matinya harusnya di sini. Jadi bisa jadi kita lagi ngopi di sini ada yang mati juga. Tapi mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, mohon maaf. Dalam istilah kematian ini saya pengen ingetin diri sendiri supaya saya jangan kayak caleg. Karena kalau caleg kan biasanya mau calo ingetinnya buat orang, ayo naik dia nggak naik itu calo. Gitu. Jadi wajar kalau sekarang banyak, ayo pilih-pilih dia nggak pilih tergantung duitnya. Nah, saya ingat cerita Nabi Musa dalam kitab Tafsir Malahul Labid di Kasyfi Ma'nal Qur'anil Majid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nabi Musa pernah ketemu Allah, kemudian umatnya pengen ketemu Allah. Nabi Muhammad juga pernah ketemu Allah lewat Isra wal Mi'raj. Tapi apa bedanya tentang cerita Nabi Musa yang pengen ketemu Allah dengan Nabi Muhammad? Bedanya dikit. Kalau Nabi Musa dengan kaumnya yang pengen Nabi Musa. Sekali lagi, kalau Nabi Musa dengan kaumnya yang pengen ketemu Allah, saya pengen sekali melihat Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad yang pengen itu Allah ketemu dengan Nabi Muhammad, itu bedanya. Makanya kalau Nabi Musa kaum itu ada syarat, karena pengen ketemu saya, syaratnya faktulu anfusakum. Jadi syaratnya ente harus bertaubat, gitu gampangnya. Syaratnya kaumnya Nabi Musa pengen ketemu Allah, syaratnya bertaubat. Maka kalau Nabi Muhammad gak ada syarat, karena memang yang pengen ketemu Allah itu adalah Nabi Muhammad, yang pengen ketemu Nabi Muhammad adalah Allah, maka gak ada syarat. Akhirnya kalau sekarang ada, mohon maaf sekarang kita lagi rame nih calon-calon gubernur, gara-gara pengen ketemu kita syaratin bahwa duit kagak. Kenapa? Karena memang dia pengen ketemu kita, gitu. Karena Nabi Musa kaumnya pengen ketemu Allah harus ada syarat apa? Taubat. Sedangkan Nabi Muhammad ketemu Allah nggak ada syarat, karena yang pengen adalah Allah. Nah pada dasarnya kematian itu dasarnya bertemu dengan Allah. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini jelas sekali dalam jilid 3 karena Imam Ghazali yang memang al-innal mauta maudiul liqa. Mati itu adalah tempatnya bertemu. Ada cerita Nabi Ibrahim, ada juga cerita Nabi Yakub. Ini dalam kitab Mukasyaratul Qulub. Nabi Yakub itu temannya bukan main-main, temannya malaikat Israel. Nabi Yakub. Jadi kalau di sini temannya Tibang Preman nggak apa-apa. Coba kalau temannya malaikat Israel pasti ditakutin. Nabi Yakub itu dalam kitab Mukasyaratul Qulub, temannya Nabi Yakub. Akhirnya ada satu syarat, kalau mau berteman dengan saya, kata Nabi Yakub, syaratnya apa? Kalau saya meninggal kasih tahu saya. Jadi kata Nabi Yakub, kalau saya meninggal kasih tahu saya. Ya udah, ntar saya kasih tahu. Begitu beberapa kali malaikat Israel datang, begitu datang malaikat Israel yang sekian kali ditanya sama Nabi Yakub, ente kemarin mau ngapain? Apa mau berkunjung, apa mau nyabut nyawa saya? Ya saya pengen nyabut nyawa kamu, wahai Nabi Yakub. Lah kok nggak dikasih tahu tanda-tandanya sekali? Kan saya udah kasih tahu. Mana? 3 tandanya. 1, bayadu sya'rika ba'da sawadi. Putihnya rambutku setelah hitam. Jadi yang putih hati-hati. Udah ada tanda. Yang kedua, ruku badanika ba'da kuati. Lemahnya badanmu setelah kuat. Yang ketiga, inhina ubismika ba'da istiqomati. Yaitu bongkoknya badanmu setelah tadinya tegak. Jadi ini tanda, makanya mohon maaf yang pasti itu kematian, sedangkan amal yang tidak pasti. Sekali lagi, yang pasti itu kematian, amal yang tidak pasti. Sekarang ada pertanyaan di dalam ulama-ulama tauhid, kenapa amal itu, ibadah itu banyak betul? Karena alasannya karena nikmat Allah sangat banyak, akhirnya amal itu banyak. Karena nikmat Allah begitu banyak, akhirnya amal banyak. Tapi yang jadi persoalan sekarang satu, kira-kira dari sekian ibadah, dari sekian amal, apa yang paling spesial di Allah? Itu pertanyaannya. Jadi kira-kira dari sekian ibadah, apa yang paling spesial di Allah? Karena kita biar bagaimana juga kalau bisa ngasih sesuatu itu spesial. Saking
spesialnya kalau kita ngasih istri itu kita tanya dulu, hari ini mau apa? Saya mau nasi goreng spesial. Kenapa? Karena kalau spesial pasti dimakan. Enak. Ya udah pasti dimakan. Dan spesial mahal. Martabak biasa dengan martabak spesial. Akhirnya hari ini yang kita pengen ketemu Allah lewat kematian, maka cari ibadah yang spesial. Karena nggak mungkin seluruh ibadah, seluruh amal soleh kita bisa laksanakan. Karena nggak mungkin seluruh amal soleh, seluruh ibadah kita bisa laksanakan. Akhirnya cari yang paling spesial. Apa yang paling spesial? Yang paling spesial dari sekian yang spesial adalah sholat. Kenapa sholat spesial? Karena sholat paling pertama ditanya. Orang yang namanya orang spesial itu pertama kali ditanya. Contoh kita berteman dengan gubernur, kita berteman dengan caleg, asal ditelepon kita mau ditanya pertama, ngapa sih lu? Ya lu spesial di mata dia. Gitu. Makanya teman kita yang istimewa, teman kita yang spesial, pasti teman kita selalu kemana ini ya teman saya yang biasa main, kok nggak pernah. Biasanya kalau ada dia enak, saya dikopiin, dirokokin. Tapi ini udah gak ketemu tuh nggak ada yang dirokok, saking spesial yang ditanya. Makanya kalau temannya nggak spesial, dia lagi aja bangsa nggak bisa rokok gua ya. Saking kagak spesial gitu. Makanya mohon maaf, jadi hari ini kita ngadain haulan, maka wabil khusus mudah-mudahan seluruh pahala-pahala almarhumah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, cari yang paling spesial dari sekian ibadah. Itu satu kuncinya. Kalau pengen ketemu Allah, cari yang spesial. Karena tidak mungkin seluruh ibadah kita bisa laksanakan. Nah, dulu Nabi Ibrahim ini pernah komplain dengan malaikat Jibril. Ini pun ditulis dalam kitab Syarhus Sudur fi halil mauti wal qubur karena Imam As-Suyuti. Jadi dulu Nabi Ibrahim pernah komplain malaikat Israel. Komplainnya apa? Jadi ketika malaikat Israel mau nyambut Nabi Ibrahim, itu malaikat Israel tanya, "Ini siapa?" "Saya mau nyambut, saya malaikat Israel." Berani-beranian yang nyambut. "Saya Khalilullah, saya kekasih Allah." "Masa berani kekasih Allah? Nyakitin, mati itu sakit. Nanti nyakitin saya." Kata malaikat Israel, kata anak Ibrahim kepada malaikat Israel. Akhirnya saking kuyangnya malaikat Israel bertemu dengan Allah. "Ya Allah, ini Nabi Ibrahim kagak mau tahu." Kenapa alasannya? Karena dia Khalilullah, dia itu kekasih Allah. Masa saya harus matiin kekasih Allah? Gak mungkin saya matiin. Kata Allah, Ibrahim, bilangin sama Ibrahim, malaikat Israel, kalau memang dia itu ngaku kekasih Khalilullah, punya julukan Khalilullah, masa ada kekasih tidak mau bertemu dengan sang kekasih? Gitu. Akhirnya karena Allah itu adalah kekasih, Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, nggak mungkin Nabi Ibrahim kagak mau bertemu saya. Maka syarat bertemu saya itu lewat kematian. Kata Nabi, al-qabru jisrun yursilul habib ilal habib, dalam kitab Lubabul Hadis sekarang Imam As-Suyuti. Yang namanya pengen ketemu Allah ya syaratnya mati. Maka syaratnya itu mati. Maka meninggal itu adalah salah satu pelantara pengen ketemu Allah yang hadir. Kalau ada orang saya ketemu Allah tapi nggak mati-mati, aneh. Ada wali, iya, tapi kan kita wali-wali ya. Ada nabi, iya, tapi kan syaratnya nabi banyak. Kalau kita baca Ad-Diba, ini syarat nabi yang nggak pernah masuk sama kita. Kalau kita baca Ad-Diba, Maulid Ad-Diba, syarat nabi jangan jauh-jauh, yang nggak pernah masuk sama kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanan nas, itu paling bagus manusia apa? Khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling bagus apa? Khalqan. Wajahnya paling bagus, badannya bagus. Jadi syarat nabi harus datang. Udah itu aja cukup. Itu nggak pernah masuk ke kita. Kenapa? Kita pesek gimana jadi nabi. Jadi syarat nabi jangan jauh-jauh lah. Syarat nabi itu harus datang. Makanya bingung ada nabi-nabi yang berusaha udah jelek jadi nabi, kan nggak mungkin. Karena syarat nabi yang paling itu harus datang. Itu wajib. Syarat nabi harus datang. Apalagi kalau misalkan ada orang sih ngaku nabi yang jelek, nggak mungkin dong. Karena syarat nabi itu harus datang. Udah cukup. Dalam kitab Ad-Diba dikatakan, pokoknya syarat nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam hasanan nas khalqan wa khuluqan. Belum lagi akhlaknya, ini baju jangan akhlak itu tampan juga. Itu. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pengen bertemu Allah, syaratnya meninggal. Makanya gini, dalam istilah ilmu kematian gini Pak, semua orang pasti pulang. Ini pasti. Semua orang pasti
pasti pulang. Tapi pertanyaannya pulang itu senang apa kagak? Itu pertanyaan juga loh. Karena dulu kita zaman corona, kenapa nggak pulang-pulang kampung? Ya bukan nggak pulang, nggak punya duit. Makanya kalau pulang-pulang, orang yang namanya pulang senang. Setiap orang pulang pasti senang. Sekarang ada pertanyaan, kenapa orang meninggal nggak semua senang? Padahal dia pengen pulang bertemu dengan Allah. Syaratnya karena dia kagak punya bawaan. Kita diajakin teman-teman, ayo kita ke puncak. Kenapa begitu kita ke puncak ternyata pulang dari puncak katanya jalan-jalan enak, begitu jalan puncak capek. Ya gara-gara kagak beli bisa apa-apa. Teman-teman pada beli bingkisan, pada beli oleh-oleh, pada beli talas Bogor. Lah kita ternyata cuma gigit jari, kita gak senang kan? Jadi orang pulang itu pasti senang. Kita pulang kerja pasti senang. Kita pulang apapun pasti senang. Yang namanya pulang. Kalau saya tanya, ibu-ibu dari pagi sampai sore pasti WA, Pak, tuh benar belum pulang. Bahaya nih kalau bapak belum pulang. Biar pulang ke rumah orang lain. Nungguin kita itu istri senang. Saking pulang itu namanya senang. Tapi kenapa orang meninggal kagak senang? Bisa jadi karena kagak punya moral. Makanya hari ini bagaimana supaya kita bertemu dengan Allah, pulang itu senang, yaitu harus dari modal. Maka diantaranya dalam kitab Sahih Bukhari ini jelas betul. Semua dikatakan dalam hadis Nabi, malam pertama orang meninggal itu malam yang paling luar biasa, yang dia itu bingung. Kenapa malam pertama bingung? Karena malam pertama itu pindah dari rumah dunia kepada rumah akhirat. Jangan kata orang yang meninggal, kita aja mohon maaf kita. Misalkan kita beli rumah, begitu beli rumah ternyata kita pindah, itu kita bingungnya ditampung. Apalagi kalau ternyata di rumahnya kosong, pagi kagak punya, mau masak air kagak punya, itu bingungnya ditampung. Maka orang yang pertama kali akan pindah itu pasti bingung. Maka ketika bingung itu, disitulah akhirnya disunahkan ada namanya sholat hadiah mayit, disunahkan akhirnya banyak sodako. Jadi mudah-mudahan semua yang diberikan ini anak-anak almarhum, yaitu wabil khusus kepada tuan rumah kita, mudah-mudahan ini menjadi sodako untuk almarhum di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi jangan sampai kita pulang bingung. Supaya nggak bingung dari sekarang persiapkan. Dulu sering sekali Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kapan sih hari kiamat? Ketika Nabi ditanya mata sah, kapan hari kiamat? Akhirnya kata Nabi, as-sailu a'lamu minal mas'ul. Ini ketika pertanyaan malaikat Jibril. Orang yang bertanya itu lebih paham, lebih tahu daripada saya yang ditanya. Makanya kalau ada pertanyaan, kapan sih kematian? Kita nggak perlu jawab kapan kematiannya, tapi yang kita jawab mati pasti. Nggak perlu jawab kapan kematiannya, yang kita jawab mati pasti. Yang tidak pasti amal. Yang tidak pasti amal. Makanya dalam istilah ilmu tauhid, kenapa kok kalau kita beramal katanya kalau beramal itu satu kebaikan dilipat dengan 10 kebaikan? Kok nggak langsung? Ini kata ulama-ulama tauhid karena alasannya dunianya 3. Kenapa kalau orang lakuin kebaikan nggak langsung dilipat, nggak langsung diberikan pahala? Karena satu, dunianya kecil, pahalanya besar. Saking dunianya kecil, pahalanya besar, nggak muat buat pahala. Kalau sekarang ada orang tahlilan, kita doa tadi mohon maaf buat almarhum, kemudian dikasih 1 huruf 10, berapa huruf kita dari baca Yasin? Kemudian tadi mau berapa huruf, ini kalau dianggap ini 1 kambing, berapa kambing hari ini kita bawa pulang? Karena dunianya kecil, nggak mungkin, karena pahalanya besar, akhirnya nggak dikasih langsung. Yang kedua, dunianya hina, pahalanya mulia. Dunia hina, orang yang kaya masih aja ada yang ngatain dia juga kaya ya karena begini. Karena dunia hina, pahalanya mulia. Yang ketiga, dunianya musnah, sedangkan pahalanya kekal. Makanya kalau kita ibadah nggak langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu dalam surat Al-Jum'ah itu pasti qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad bahwa kematian itu walaupun engkau kabur, pasti kematian itu akan menghampiri. Kemanapun kita kabur, kematian itu akan mendatangi kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syarat kembali kepada Allah ada dalam Quran dikatakan
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kita beramal soleh. Mudah-mudahan ini doa yang kita panjatkan salah satu amal soleh kita, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan beserta almarhum. Ini mudah-mudahan kita juga termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir, karena ini acara haul, saya pengen terangin gini. Ada satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Ini ketika Nabi tentang masalah haul ini, sekali lagi mungkin orang sama dengan saya. Jadi haul itu bukan bid'ah, ini sering dikerjakan oleh Rasulullah. Karena sallallahu alaihi wasallam yajuru syuhada, Nabi itu sering ziarah ke ahli syuhada. Ahli syuhada itu adalah ahli perang Badar. Ketika itu Nabi tiap tahun Nabi datang membaca salamun alaikum bima sabartum bani ma'ud badar. Makanya kalau kita ke makam minimal kita baca assalamualaikum ya ahlad diyar. Kenapa? Karena dasarnya makam itu rumah. Sekali lagi, kita masuk rumah, lata dulu qoblas salam. Sebelum masuk rumah tetap kita sunnah baca salam. Kenapa kita harus di kuburan baca salam? Karena dasarnya rumah. Makanya kita sunnah baca salam. Minimal kita baca assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu wahai penduduk rumah. Kenapa alasan? Karena kubur itu rumah. Cuman bedanya kalau di rumah kita ini namanya rumahnya rumah maknawi karena besok musnah. Bisa juga, bisa jadi rumahnya hancur duluan atau orangnya yang mati duluan. Tapi kalau kubur itu hakiki rumahnya, karena manusia pelatungnya saja sudah habis, tetap kuburannya masih ada. Sekalipun badannya sudah habis, itulah rumah yang hakiki. Makanya dalam kitab di antara karangan Imam As-Suyuti dulu pernah ditanya, mohon maaf, saya sering ngajar begini gini. Di antara saya ngajar begitu Fathul Qorib. Itu sering. Kenapa dalam rambut itu kalau kita bersentuhan rambut sama rambut, misalkan istri kita terus pegang rambut kita nggak batal, rambut sama rambut kagak batal, terus kuku sama kuku kagak batal, gigi sama gigi kagak batal. Dulu sering sekali dipikir alasannya karena nggak ada. Itu alasan begini. Rambut nggak punya ruh. Kenapa rambut nggak punya ruh? Ya contoh kalau digunting kagak sakit. Maka karena dia nggak punya ruh nggak ketaklid dalam istilah fikih. Dia nggak kena hukum. Makanya ibu-ibu misalkan wudhu. Kalau ada ibu-ibu nanya, saya sering ditanya sama jamaah, Pak Ustaz kenapa sih saya bersentuhan sama laki saya kok batal? Padahal kan laki saya dipakai aja boleh. Terus gara-gara wudhu batal. Padahal nggak begitu dalam kitab Kasyifah. Syarah Sa'afina ini karangan Syenawi. Kenapa batal? Kalau kita bersentuhan dengan istri, karena istri itu mahramnya namanya disebut mahram bil auqat, karena sewaktu-waktu. Kenapa kalau kita nyentuh sama orang tua kita nyentuh sama anak kita wudhu, anak kita perempuan, orang tua kita perempuan, mertua kita perempuan, kok nggak batal? Karena dia namanya mahramnya disebut mahram bil ta'bid selama-lamanya. Ini jawabannya. Jadi kalau kita nyentuh gini kita batal, oh dia mahram kita. Iya, tapi mahramnya sewaktu waktu, karena ketika bini kita cerai udah gak jadi bini. Kenapa kalau sama mertua kita nggak batal? Kenapa kalau sama anak kita yang perempuan kagak batal? Kenapa kalau sama orang tua kita yang perempuan nggak batal? Karena dia mahramnya selama itu alasannya kata Syenawi. Kenapa kalau sama istri batal? Karena mahramnya tidak selama-lamanya, karena mahramnya sewaktu waktu boleh kita ganti, tapi jangan, hati-hati ada ibu-ibu. Gitu. Jadi boleh diganti. Nah akhirnya dalam istilah fikih, kenapa rambut itu kok rambut sama rambut istri sentuhan rambutnya sama suami nggak batal? Karena rambut nggak ada ruh. Contoh nggak ada ruh, kalau digunting kagak sakit. Kuku sama kuku kok nggak batal kalau sentuhan suami istri kukunya doang, gara-gara salaman mau sholat kita udah bang segini aja kuku apa? Aku batal ini. Kenapa alasannya? Karena kuku nggak sama kuku nggak ada ruh. Akhirnya kuku kagak batal. Kemudian gigi sama gigi, kenapa? Gigi sama gigi bersentuhan antara perempuan sama laki-laki nggak batal karena nggak ada. Contohnya karena ketika dia copot kagak sakit. Setelah itu ada sakit gigi, itu mah gara-gara nempel sama isi. Gitu. Itu mah. Kok kuku kalau ada tantangan di kaki itu mah gara-gara nempel sama daging. Coba kukunya doang mah dipotong kagak sakit. Nah akhirnya di dalam kitab Syarah jelas betul. Maka kalau begitu akhirnya ruh yang hari ini dicabut oleh Allah, ruh
yang hari ini orang meninggal dicabut oleh Allah karena nggak ada ruh, akhirnya kagak wajib sholat. Karena nggak ada ruh, akhirnya kagak wajib zakat. Karena nggak ruh, nggak wajib apa? Tahlilan kagak wajib apa kagak. Udah gara-gara nggak ada ruh. Akhirnya dikembalikan lagi ruhnya itu di akhirat. Kenapa? Wabil khusus orang kafir supaya kalau disiksa sama malaikat jadi sakit. Karena kalau badan dong kagak sakit. Makanya pantas Bilal bin Rabah disiksa, tapi ruhnya sudah diambil, maka siksaannya tidak sakit. Pokoknya setiap wali Allah kalau pun disiksa kemudian dia meninggal tidak sakit. Kenapa? Ruhnya sudah dicabut. Kayak kita mohon maaf kalau seandainya orang meninggal kita tenang tidak sakit, ruhnya sudah dicabut. Tapi di hari kiamat nanti ketika di alam maka roh itu akan dikembalikan kembali. Wabil khusus ruh orang kafir itu akan dikembalikan supaya nanti ketika disiksa sama malaikat sakit. Makanya kenapa? Karena tadi syaratnya kalau hari ini kita wajib sholat, kalau hari ini kita wajib sodako, kita sedekah, kita zakat, kita ngaji, itu berarti karena dasarnya kita ingat kita mau berpulang kepada Allah. Maka usahakan sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Maka usahakan ngaji itu penting, jangan yang penting ngaji. Kayak orang, kalau orang biasa ngopi pasti ngopi itu jadi penting. Walaupun belum pulang, belum berangkat kerja, pasti nggak istrinya. Nih kopi itu penting karena kopi. Rokok, orang kalau penting rokok, di mana aja mau tahlil itu ngerokok aja bagus saja. Karena penting rokok. Kalau orangnya nggak penting rokok, mau lihat aja rokoknya beda-beda. Kadang-kadang Samsung, kadang-kadang Jinggo, ya kadang-kadang apa tuh papa mami ya bapak. Itu lah karena nggak penting rokok lah, yang penting dibagi. Beda-beda rokok. Nah, kalau yang penting rokok mah enggak. Kalau Samsung aja udah. Itu kayak kita, wah pokoknya saya kalau udah penting mah pasti ngopi dulu saya kemana-mana. Itu karena kopi penting. Begitu juga kalau kita udah penting, kita sakit penting, yang penting apa? Kita pentingin obat supaya kita sehat. Kalau yang penting berobat, yang penting mah di mana aja lah. Berobat, mau obat apa yang penting mah minum obat. Maka sekali lagi pentingkan seluruh yang hari ini dipentingkan oleh Allah. Mana yang dipentingkan oleh Allah? Ibadah. Tapi ibadah yang sangat dipentingkan oleh Allah yang paling istimewa sholat. Saking istimewanya sholat sampai Nabi Muhammad SAW diutus untuk ngambil langsung dengan kewajiban sholat lima waktu. Istimewakan yang diistimewakan Allah. Jangan pernah kita tidak istimewakan. Allah saja sudah istimewakan sholat. Kenapa kita kok sebagai hambanya tidak istimewa amat? Kalau begitu pasti kita dipanggilnya belakangan. Karena orang yang akan dipanggil duluan adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini yang dilaksanakan pada malam ini wabil khusus oleh almarhum Ibu Romadana binti Haji ini, mudah-mudahan segala amal ibadahnya di dunia, anak-anaknya yang hari ini meneruskan langkah-langkahnya, mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan almarhumah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kesalahan, wabil khusus banyak kekurangan. Hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.